Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di bulan Ramadan. Bulan yang dimana Allah turunkan keberkahan padanya. Bulan yang dimana Allah turunkan ampunan padanya. Bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk kita semua. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya di bulan Ramadan kali ini adalah bulan yang dimana kita harus memperbanyak amal soleh, teman-teman semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhiril ayah, sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk mengerjakan ibadah puasa. Apa tujuan Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk berpuasa? Yaitu la'allakum tattaqun, agar manusia bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti dari takwa tersendiri itu yaitu melaksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apapun segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa bukanlah hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, tapi melainkan menahan diri dari hawa nafsu kita, teman-teman semua. Kita mulai menjaga dari lisan kita, kita mulai menjaga dari mata kita, kita mulai menjaga dari pendengaran kita, kita mulai menjaga dari langkah kaki kita. Kita belajar dari puasa ini, yaitu banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan di bulan puasa kali ini. Dan teman-teman semua, Allah juga berfirman, untuk menjadikan seorang manusia yang bertakwa itu sangatlah tidak mudah. Banyak ujian untuk meniti jalan takwa, pasti banyak ujian yang akan menghadang kepada diri kita. Contohnya ketika kita berpuasa, pasti banyak godaannya teman-teman semua. Ada yang ngajak ke warteg, ada yang ngajak beli es goyobod, ada yang ngajak lagi apalah gitu ya, ngabuburit bareng pacar, Masya Allah. Banyak teman-teman godaannya. Dan itu adalah salah satu untuk meniti jalan takwa kita. Apakah kita akan masih ada tetap di jalan Allah, atau kita akan mengikuti jalan-jalan atau langkah-langkah syaitan? Karena sejatinya setan itu mengambil sekutunya dari manusia itu sendiri, teman-teman semua. Makanya yang pastilah yang ngajak ke warteg, yang ngajak ke goyobod, yang ngajak kemana tuh kan pasti teman-teman kita. Makanya di sini kita belajar berlindung kepada Allah. Ta'ud, kita belajar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita belajar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semua,
di bulan puasa ini adalah bulan yang penuh ampunan, penuh keberkahan, dan kita harus meraih yang disebut dengan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Artinya kita harus bergegas, artinya kita harus berlomba-lomba dalam mengerjakan apapun itu kebaikannya. Mau itu membantu kedua orang tua, mau itu kita berbuat amal soleh, tilawah Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, apapun jenis kebaikannya, intinya kita harus senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Dan adapun ketika kita mengerjakan puasa, kemudian kita sakit dalam perjalanan, maupun itu sakitnya sangat berat, maka kata Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kamu ditimpa sakit, maka tidak apa-apa ketika seorang hamba itu berbuka jikalau mereka sakit, teman-teman semua. Karena kenapa? Ketika seorang hamba sakit, dia sudah tidak bisa, istilahnya sudah tidak bisa mengerjakan ibadah dengan secara utuh, teman-teman semua. Misalkan sakitnya itu sakitnya sangat parah, sampai misalkan dibawa ke dokter, sampai hanya misalkan kalau misalkan dengan puasa itu menambah sakitnya, maka diwajibkan untuk mereka membatalkannya. Tapi kalau hanya sakitnya hanya sekedar ya biasalah, flu biasa, batuk biasa, itu nggak boleh, teman-teman semua. Karena jadi arti dari sakit di sini artinya sakit yang sangat parah, yang bisa kalau kita puasa itu nambah parah. Nah itu, teman-teman semua. Dan diwajibkan atas kamu menggantinya pada hari yang lain ketika kamu telah meninggalkan puasa itu. Jadi ketika seorang misalkan di bulan puasa ini meninggalkan puasanya dikarenakan sakit, kalau wanita misalkan dikarenakan haid ataupun nifas dan lain sebagainya. Nah ketika datang nih misalkan nanti waktu Syawal, kita diwajibkan untuk menggantinya di hari yang lain, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Nah ada juga misalkan kalau kita tidak bisa menggantinya karena ada uzur tertentu, maka diwajibkan bagi mereka berfidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu memberi satu makanan untuk orang-orang miskin. Itu sama dengan memberikan satu kepada orang miskin, itu sama dengan mengganti satu hari puasa. Dan jikalau satu hari bisa diganti dengan lebih, itu lebih baik. Dan ada yang lebih baik, yaitu berpuasa, teman-teman semua. Dan mudah-mudahan di bulan puasa kali ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita belum tentu akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka maksimalkan ibadah kita, teruslah ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.